Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimba Maulana Putra, kelompok 19 KKN UTM. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tata cara menjaga COVID-19. Di mana di sini ini adalah salah satu progres saya, video pendek. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini adalah gejala klinis. Yang pertama demam, yang kedua batuk dan pilek, yang ketiga gangguan pernapasan, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima letih dan lesu. Nah, kelima ini adalah gejala klinis dari COVID-19. Lalu di sini ada tata cara menjaganya. Yang pertama itu sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Yang keempat hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang keenam jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Lalu yang ketujuh, bila batuk atau pilek dan sesak pernafasan, segera ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, di sini ada 6 langkah mencuci tangan dengan yang baik. Yang pertama di sini basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan dengan arah memutar. Lalu yang kedua di sini usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu selanjutnya yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Lalu yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Lalu selanjutnya yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Kemudian yang terakhir itu bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, di sini ada 5 waktu penting untuk cuci tangan. Yang pertama itu ada cuci tangan sebelum makan, terus cuci tangan setelah buang air besar. Yang ketiga, cuci tangan sebelum menjamah makanan. Yang keempat, cuci tangan sebelum menyusui. Dan yang terakhir, cuci tangan setelah beraktivitas. Selanjutnya, di sini ada cara memakai masker yang benar. Yang pertama itu gunakan masker bedah dan bukan masker N95. Lalu gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Itu merupakan etika batuk. Lalu untuk tahapan cara memakai masker yang benar itu yang pertama di sini tutup mulut, hidung dan dagu Anda, pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Lalu yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Yang keempat, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, ini ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Yang kedua, banyak makanan dan sayur, cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup aman. Yang kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dan sabun dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kesepuluh, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Selanjutnya, ini ada beberapa, ada 5 etika dalam batuk. Yang pertama itu gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Yang keempat, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Lalu yang kelima ada cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini ada social distancing, jarak 14 hari di rumah aja. Libur 14 hari
dapat menyelamatkan ribuan nyawa karena masa penularan virus corona atau COVID-19, yaitu 2-14 hari sampai muncul gejala. Apabila seorang menunjukkan gejala, maka penularan akan berhenti sampai di situ, karena orang tersebut tidak kontak dengan orang lain selama 14 hari. Lalu untuk langkah-langkahnya di sini, yang pertama, menghindari keramaian, yang kedua, jaga jarak, hindari bersentuhan dengan orang lain, yang ketiga, mengurangi penggunaan transportasi umum, yang keempat, menghindari kunjungan ke tempat umum seperti mal, bioskop, pusat kebugaran, dan konser. Yang kelima di sini, bekerja, belajar, dan aktivitas lain di rumah untuk sementara waktu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.